Shalom rekan-rekan, hari ini saya akan membagikan satu tema, take a risk, atau mengambil resiko. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Hanya dalam nama Yesus, haleluya Tuhan, amin. Dalam kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan memberikan sebuah pengharapan dan kekuatan yang baru bagi manusia yang awalnya manusia sudah jatuh di dalam dosa, hidup di dalam satu kekalahan, hidup di dalam satu ketakutan. Jadi manusia menjadi seorang penakut, pengecut ya, hidup dalam kegagalan. Tetapi dalam kebangkitan Kristus, Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan yang baru. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 ya, ketika Yesus mau naik ke surga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ada satu kalimat yang penting bagi kita ya di dalam ayat yang ke-20b dari Matius pasal yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan dan ketahuilah ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan mengatakan ya, ini berasal dari mulut Yesus sendiri, bukan melalui para rasul. Dan ketahuilah, Tuhan tidak bilang, dan rasakanlah. Tuhan tidak bilang, dan biarlah engkau dapat menikmati. Tetapi firman Tuhan katakan, dan ketahuilah. Ini bicara tentang apa? Agar kita mengerti ya, apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Apa yang harus kita mengerti? Bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di situ dikatakan, akunya itu besar ya, Tuhan. Tuhan akan menyertai kamu. Kamu siapa? Yaitu mereka, para murid Tuhan. Yaitu mereka yang menjadi milik Tuhan. Yaitu mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu atau kita ini senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak bilang, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tidak. Tapi Tuhan berbicara, aku menyertai kamu senantiasa. Ada kata senantiasa, saudaraku. Kata senantiasa ini bicara tentang apa? Terus menerus, tidak pernah berhenti, tiap waktu. Jadi penyertaan Tuhan terjadi terus-menerus, tidak pernah berhenti dan setiap waktu di dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan bilang, sampai kapan? Sampai akhir zaman. Akhir segala zaman. Akhir selesainya zaman. Zaman berbicara tentang apa? Zaman berbicara tentang waktu. Jadi ketika zaman sudah selesai, Tuhan menyertai kita setiap saat, setiap waktu, sampai dunia ini selesai. Sampai zaman ini selesai. Nah, itu janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan kepada kita, anak-anaknya, bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan, itu bukan penyertaan yang habis ini ada, besok tidak ada. Tetapi Tuhan sendiri yang akan menyertai kita terus-menerus, sampai waktu dunia ini selesai, atau waktu kita selesai. Nah saudara, melalui hal ini kita dapat mengerti, bahwa hidup kita bukan hidup sendiri, tetapi hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, apakah punya alasan untuk takut kalau Tuhan menyertai kita? Ya, seharusnya tidak, saudaraku ya. Seharusnya tidak. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini bukan janji manusia, tetapi ini adalah janji Allah. Jika manusia bisa mengingkari, Allah tidak mungkin mengingkari. Karena janji Allah, janji Tuhan, ya dan amin. Dengan demikian, harusnya anak-anak Tuhan hidup berani melangkah. Karena Tuhan menyertai hidupnya. Tidak hidup di dalam ketakutan lagi, tidak hidup di dalam kebimbangan, kegagalan lagi. Tapi sungguh-sungguh hidup di dalam keberanian menyertakan Tuhan. Karena Tuhan menyertai hidupnya. Nah, rekan-rekan,
Memang tadi seperti tema kita ya, mengambil resiko. Setiap langkah pasti memiliki resiko. Setiap langkah pasti punya konsekuensi. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya hidup di dalam terobosan iman. Setiap anak-anaknya hidup di dalam terobosan tindakan iman. Jadi bukan hanya iman saja, tetapi tindakan iman juga. Tindakan iman akan terjadi ketika seseorang menyertakan Tuhan dan melangkah mengerjakan apa yang Tuhan dorongkan di dalam hatinya. Nah, itu tindakan iman. Seorang yang berani mengambil resiko, ada beberapa kemungkinan rekan-rekan. Pertama adalah orang yang tidak banyak tahu dan dia melangkah tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini orang bodoh rekan-rekan. Orang yang tidak berpengalaman. Saya masih ingat ya, ketika saya kecil, saya tidak takut oleh apapun. Ya, saya berani memegang ulat, saya berani memegang ular yang kecil, gitu ya. Saya berani memegang kabel yang terkelupas, gitu ya, yang masih aktif, gitu ya. Sampai saya tersetrum, gitu ya. Sampai saya harus dibantu oleh orang tua, ya. Misal seperti tadi ambil ulat dan saya harus kena gatal-gatal dan semacamnya. Ya, waktu kecil saya bodoh sekali. Karena kenapa? Saya anak kecil yang tidak tahu, belum tahu pengalaman. Tetapi setelah dewasa seperti ini ya, tidak berani ya rekan-rekan, karena itu resikonya besar sekali bahkan sampai kepada kematian. Nah, orang yang pertama, orang yang berani ngambil resiko adalah orang yang tidak ngerti apa. Dia tidak tahu, dia tidak banyak tahu. Ya, makanya dia berani melangkah. Karena kenapa? Dia tidak tahu yang ke depan terjadi apa, gitu ya. Ini orang yang bodoh. Orang yang kedua, orang yang berani ngambil resiko adalah orang yang banyak tahu, tetap, dan dia bisa memperhitungkan antara resiko yang akan terjadi ketika dia melangkah dengan kapasitas dirinya. Nah, ini orang yang bijak, kan? Ya. Orang yang berani mengambil resiko karena dia sudah bisa memperhitungkan, dia sudah bisa memprediksi. Dia orang yang bijaksana, ya. Nah, biasanya orang-orang model gini adalah orang yang kalkulasi. Ya, orang yang bisa mempertimbangkan banyak hal, ya, orang bijak gitu ya. Ya, ini orang yang kedua, ya, dia berani ngambil resiko, tetapi karena dia bisa memperhitungkan antara resiko dan kapasitasnya. Yang ketiga adalah orang yang banyak tahu, ya, tahu mempertimbangkan antara resiko dan dirinya, ya, walaupun resiko dan dirinya itu lebih besar resikonya dibanding kapasitas dirinya, tetapi dia tetap berani melangkah. Nah, ini orang nekat, rekan-rekan ya. Dan sedikit orang yang berani seperti ini. Ini orang nekat. Ya, orang yang nekat, orang yang berani. Walaupun dia ngerti ini dia pasti hancur, tapi dia tetap jalan. Ya, ini orang yang nekat. Ya, orang yang nekat ya ada dua kemungkinan. Dia bisa jatuh, gagal. Yang kedua, dia bisa berhasil. Nah, tetapi biasanya orang model gini sedikit yang berhasil, gitu ya. Nah, yang keempat ini yang luar biasa. Jadi yang pertama adalah orang yang bodoh, yang kedua adalah orang yang bijak, orang yang ketiga adalah orang yang nekat, gitu ya. Dan yang keempat adalah orang yang beriman. Nah, orang beriman seperti apa orang yang mengambil resiko ini, yang berani mengambil resiko? Orang yang banyak tahu, hidupnya dalam pimpinan Tuhan dan meletakkan langkahnya di bawah otoritas Tuhan. Nah, ini adalah orang yang pengambil resiko yang keempat ini yang harus kita menjadi seperti itu. Yaitu apa? Orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, di tengah corona ini banyak orang yang saya lihat di TV atau YouTube beberapa waktu ini, dia berani mengatakan saya berani dengan corona, gitu ya. Padahal kita sudah mengerti, beberapa ahli sudah mengatakan nih penyakit ini mengerikan sekali, gitu ya. Ya, dia tanpa apa-apa dia berani. Nah, ini orang yang kadangkala ini rekan-rekan ya. Jadi antara beriman dan bodoh itu sedikit batasnya, gitu. Makanya kita sungguh-sungguh harus menjadi orang-orang yang
menundukkan logika kita dan menundukkan keinginan hati kita di bawah otoritas Tuhan. Nah, kembali lagi, ya, seorang yang berani mengambil resiko, tadi kita sudah belajar 4 orang ini. Orang yang ketiga dan orang yang keempat itu memiliki kekuatan yang dahsyat, ya. Orang yang ketiga dia motifnya nekat, kan? Orang yang keempat dia motifnya adalah iman, ya. Namun Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang keempat ini, yaitu orang yang beriman. Bedanya apa? Gitu ya. Orang yang nekat dengan orang yang beriman. Mungkin saya bisa menyampaikan atau menjelaskan dengan ilustrasi. Gitu ya. Orang yang nekat ini gambarannya seperti ilustrasi ini rekan-rekan. Ya, sekali waktu ada seorang pemuda. Ini gambaran orang yang nekat ya. Seorang pemuda mengikuti sebuah lomba. Kalau dia memenangkan lomba ini, dia bisa mendapatkan uang puluhan juta, ya. Sekali waktu ada seorang pemuda yang membutuhkan uang, ya. Dia mengikuti lomba ini, dia sudah sharing kepada teman-temannya. Wah, temannya mendukung, ayo ikut aja, itu. Ini bisa menyelamatkan hidupmu, bisa menyelamatkan keuanganmu, ya. Tetapi ketika ikut lomba ini, pemuda ini ragu-ragu. Nah, lomba ini lomba apa, rekan-rekan? Lomba berenang, ya, lomba berenang di sungai yang terkenal ada buayanya di situ. Wah, lomba ini adalah lomba renang untuk menyeberangi sungai yang ada buayanya. Wah, dia ketika tahu, waduh, dia gentar, kan ya. Karena ada beberapa buaya yang sudah siap, ya, yang sudah siap untuk berenang di sekitar sungai itu, dan ada beberapa yang di sekitar rawa-rawa itu, ya. Nah, dia gentar. Ada beberapa orang yang awalnya berani juga gentar juga, ya. Ya, tetapi di dalam keraguan-raguannya ini, ya, ada temannya yang di belakang yang menendang dia, debuas gitu ya. Sampai dia terjebur dan akhirnya dia cepat-cepat berenang sampai ke tepian, dan akhirnya dia selamat, dan dia akhirnya mendapatkan uang itu, ya, hadiah itu. Nah, ini orang yang nekat, rekan-rekan, ya. Kenapa? Ya sudah, karena dia harus menyelamatkan nyawanya, ya mau tidak mau dia harus berenang, ya. Nah, ini orang yang nekat model seperti ini. Nah, yang kedua, orang yang beriman. Nah, orang yang beriman tuh gambarannya seperti ini. Nah, sekali waktu ada seorang anak, dia berani, ada seorang anak, ya, di situ, dia berani menerima tantangan, ya, karena saat itu ada seorang bapak-bapak, ya, semacam buat sirkus semacam itu, ya. Dia membentangkan sebuah tali di atas air terjun, dan dia meminta salah satu penonton untuk berani ikut serta di dalam tantangannya, yaitu apa? Duduk di pundaknya dan ikut berjalan bersama orang yang sedang melakukan sirkus ini, gitu ya. Ya, banyak orang terdiam, tetapi ada satu anak yang mengangkat tangan, saya berani, gitu ya. Dan akhirnya dia duduk di pundak orang ini, dia berjalan, orang ini berjalan dengan menggendong anak ini, dia berjalan di atas tali, ya, di atas air terjun Niagara ini. Nah, setelah itu dia pergi, terus dia kembali lagi. Wah, semua orang bertepuk tangan luar biasa. Nah, salah satu ada orang di situ menanyakan, "Nah, kenapa kamu berani? Padahal itu tindakan yang bisa membuat kamu mati itu kalau jatuh, gitu ya. Ya, kenapa kamu percaya? Kenapa kamu berani sama bapak ini, ya, yang menggendong kamu?" Anak ini dengan polos mengatakan, "Nah, dia papaku. Papaku tidak pernah gagal. Papaku tidak pernah salah. Papaku selalu membawa aku kepada selamat, gitu ya. Dan kami sudah berulang kali seperti itu." Oh, Pak, ternyata tambah bertepuk tangan. Nah, rekan-rekan, orang beriman seperti ini. Orang beriman bukan merasa diri mengenal Tuhan, terus dia
bertindak seenaknya dengan mengatasnamakan Tuhan, itu bukan orang beriman. Itu orang yang mengatasnamakan Tuhan. Dia orang yang bodoh. Tetapi anak ini berbeda, ya. Dia orang yang beriman. Orang yang beriman pasti mengenal siapa yang diimani. Nah, anak ini mengenal papanya. Anak ini mengenal orang tuanya. Nah, demikian yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Menjadi seorang yang berani mengambil resiko adalah dengan iman kita, tetap bukan dengan kebodohan, kebijakan, kenekatan kita, tidak, tetapi dengan iman kita. Yaitu kapan? Ketika Tuhan mendorong hati kita, Tuhan mendorong tindakan kita untuk kita melangkah. Nah, mengambil resiko demikian rekan-rekan, ya, menjadi seorang pengambil resiko. Nah, ketika kita melangkah, kita mengambil resiko, pasti tentunya ada namanya konsekuensi, ya, atau potensi yang akan kita dapatkan, yang akan kita terjadi dalam hidup kita. Konsekuensi yang paling jelek ada dua ketika kita melangkah. Yang pertama, yaitu kita tersesat. Kita melangkah, kita tidak ngerti arah tujuan, dan akhirnya kita mau kemana, tersesat. Yang kedua, kita melangkah dan kita gagal atau celaka. Namun kedua-dua ini memiliki potensi sebagai pembelajaran di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Nah, yang ada adalah orang yang mau belajar atau tidak mau belajar. Keberanian mengambil resiko menumbuhkan mentalitas pejuang kita. Jadi setiap manusia itu punya dua mentalitas yang dapat bertumbuh. Yang pertama yaitu mentalitas pejuang. Yang kedua yaitu mentalitas pecundang. Mana yang engkau kasih makan, itu yang akan bertumbuh. Mana yang engkau pelihara baik-baik, itu yang akan bertumbuh. Ketika engkau memelihara dan engkau memberi banyak makan mentalitas pejuangmu, maka mentalitas pecundang lama-lama akan mati dalam hidupmu. Apakah berpotensi untuk bertumbuh lagi? Betul. Tetapi dia akan meluntur. Demikian sebaliknya, ketika mentalitas pecundang yang kita beri makan, mentalitas pecundang yang kita pelihara, maka mentalitas pejuang yang ada di dalam diri kita ini akan lama-lama hilang dalam hidup kita. Seorang pejuang yang gagal, walaupun dia sudah berjuang namun gagal, dia akan mati secara terhormat. Tetapi seorang pecundang yang takut, pasrah dan sebagainya, dia akan mati, ya mati sia-sia. Tidak ada sesuatu capaian. Nah rekan-rekan, sekarang kita mau milih mana? Kita mau hidup menjadi seorang pecundang, atau kita mau hidup sebagai seorang pejuang? Seorang pecundang tidak mau mengambil resiko. Seorang pejuang, dia adalah seorang yang berani mengambil resiko. Ingatlah tiga hal ini. Satu, tidak ada kegagalan di dunia ini. Yang ada hanya pembelajaran. Jadi jika ketika engkau melangkah itu gagal, anggaplah sebagai sebuah kewajaran. Kamu sedang belajar, ya. Seorang belajar pasti semakin pintar. Menjadi semakin pintar pasti potensi untuk berhasil lebih dibanding tidak pernah belajar. Yang kedua, ingatlah, semakin kita menunda, semakin kita akan membayar lebih mahal. Semakin kita menunda, semakin kita membayar lebih mahal. Ya, seorang murid pernah bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kita menghilangkan kemalasan dalam diri kita? Ya. Saya membukakan kepada dia, kalau kamu malas, kamu akan membayar 2 kali. Contohnya, kalau kamu tidak mau belajar, ya ketika kamu sekolah, misal kamu saat ini kelas 11 misal, ya kamu tidak mau belajar, sungguh-sungguh kamu tidak mau dengar guru dan sebagainya. Ketika tes kamu gagal, tidak naik kelas, berarti kan kamu harus kembali kan, bukan tes lagi loh, kembali kemana? Belajar di kelas 11, mengulang 1 tahun lagi. Kamu harus membayar lagi untuk kamu dapat menyelesaikan kelas 11. Orang-orang yang saat ini, rekan-rekan saat ini sedang kuliah pasti ngerti. Ya, rekan-rekan yang dapat nilai D atau E
ya pasti akan mengulangi lagi untuk mengambil mata kuliah itu dan membayar SKS itu lagi. Jadi semakin kita menunda, semakin kita akan membayar lebih mahal. Tidak ada hukum lain. Jadi kalau kamu malas, kita malas saat ini, ya kita akan membayar 2 kali lipat kemalasan kita. Dan ingatlah prinsip yang ketiga, tidak ada pencapaian yang gratis, rekan-rekan. Jangan mengandalkan orang tuamu. Jangan mengandalkan orang-orang yang hebat di sekelilingmu, di sekitarmu. Jangan mengandalkan siapapun. Semuanya yang kamu raih, kamu harus keluar keringat. Kita harus betul-betul membayar harga. Ini prinsip yang ketiga yang harus kita tahu. Tidak ada pencapaian yang gratis. Semuanya ada harga yang harus dibayar. Maka saat ini rekan-rekan, saya mengajak kepada kita semua, mari beranilah mengambil resiko untuk kita meraih impian, meraih keberhasilan kita. 1. Sertakan Tuhan dalam hidupmu. Karena Dia adalah Allah yang tahu masa depanmu dan Dia adalah sumber kekuatanmu untuk engkau meraih masa depanmu. Yang kedua, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membangun. Jangan izinkan orang-orang yang sembarangan yang mempengaruhimu, tetapi kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membangun hidupmu, karena itu akan mempengaruhi kekuatanmu dan keberhasilanmu. Dengan siapa engkau berjalan, itulah kamu nanti. Dan yang ketiga, berhenti menunda. Putuskan saat ini juga untuk melangkah apapun resikonya. Ya, saat ini kita masih dalam masa pandemi. Kita harus ada di rumah, kita harus stay di tempat yang terbatas. Apapun kondisi kita, tetaplah berproduksi di dalam hidup. Gunakan tanganmu, gunakan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkarya, asah dirimu baik-baik, dan latih dirimu untuk menjadi mahir dalam potensi apapun. Nah, mari rekan-rekan, melalui rekaman ini, saya mengingatkan kepada kita, kembalilah kepada takdir kita, kembalilah kepada panggilan kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadilah pengambil resiko, jadilah para pejuang iman dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara tentang hal ini. Berkati mereka yang sudah mendengar, Tuhan, yang akan mengubah hidup mereka dan menjadikan mereka berhasil dalam hidup mereka. Haleluya Tuhan Yesus. Amin.